Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Neng Asia SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Perkenalkan, saya Muhammad Yusuf Arya Moren dengan NIM 246210012 dari program studi akuntansi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi Sistem Informasi Akuntansi yang sesuai dengan ketentuan ujian akhir semester. Dan materi yang akan saya bahas meliputi sistem informasi akuntansi berbasis komputer, siklus produksi dan sistem buku besar, pelaporan dan pengendalian pada sistem informasi akuntansi, tren dan isu terkini, serta evaluasi sistem informasi akuntansi. Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya sistem informasi akuntansi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan pada perusahaan. Yang pertama, sistem informasi akuntansi berbasis komputer merupakan suatu sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, mencatat, mengolah, dan menyajikan informasi keuangan dengan memanfaatkan teknologi komputer. Sistem ini dirancang untuk membantu perusahaan dalam menjalankan proses akuntansi secara lebih cepat, akurat, dan efisien dibandingkan dengan pencatatan manual. Dalam penerapannya, sistem informasi akuntansi berbasis komputer ini terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu perangkat keras seperti komputer dan server, perangkat lunak berupa software akuntansi, database sebagai tempat penyimpanan data, prosedur kerja yang mengatur alur sistem, serta sumber daya manusia sebagai pengguna sistem. Seluruh komponen ini saling terintegrasi untuk menghasilkan informasi keuangan yang andal. Contoh aplikasi yang sering digunakan pada perusahaan diantaranya ada Accurate, ini banyak digunakan untuk UMKM dan perusahaan-perusahaan menengah yang ada di Indonesia. Yang kedua ada Myop, ini biasanya dipakai untuk sarana pembelajaran dan perusahaan-perusahaan di bidang jasa. Dan yang ketiga ada SAP atau ERP, ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar dan multinasional. Adapun contoh studi kasusnya, ada sebuah perusahaan dagang yang awalnya mencatat transaksi secara manual dengan menggunakan Excel. Tetapi seringkali terjadi masalah yang sering muncul. Contohnya seperti data sering tidak sinkron, resiko kesalahan pencatatan yang tinggi, serta laporan keuangan yang terlambat. Kemudian perusahaan tersebut beralih menggunakan Accurate. Proses dalam sistemnya, transaksi penjualan dan pembelian diinput ke dalam sistem. Yang kedua, sistem otomatis mencatat ke dalam jurnal. Selanjutnya, data akan masuk ke dalam buku besar, dan laporan keuangan terbentuk secara real time. Hasilnya, setelah menggunakan sistem informasi akuntansi berbasis komputer ini, proses pencatatan menjadi lebih cepat. Kesalahan pencatatan berkurang, serta laporan keuangan dapat diakses kapan saja. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai siklus produksi dan sistem buku besar dalam sistem informasi akuntansi. Siklus produksi merupakan rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan proses pembuatan barang, yang dimulai dari perencanaan produksi hingga menghasilkan barang jadi. Tahapan dalam siklus produksi meliputi perencanaan produksi, permintaan dan penggunaan bahan baku, proses produksi, pencatatan biaya produksi, serta penyimpanan barang jadi. Setiap tahapan tersebut akan menghasilkan transaksi yang perlu dicatat ke dalam sistem informasi akuntansi. Dalam sistem ini, aktivitas yang berkaitan dengan biaya produksi seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik akan dicatat secara sistematis. Seluruh data biaya produksi tersebut kemudian dicatat ke dalam sistem buku besar. Sistem buku besar ini berperan sebagai pusat pencatatan yang mengumpulkan seluruh transaksi dari berbagai siklus, termasuk siklus produksi. Dengan adanya sistem buku besar ini, perusahaan dapat mengetahui total biaya produksi yang dikeluarkan, serta menyusun laporan biaya produksi dan laporan keuangan secara akurat. Oleh karena itu, sistem buku besar ini memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pencatatan dan pelaporan transaksi produksi. Untuk contoh studi kasusnya, ada sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi makanan ringan. Sebelumnya, pencatatan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead dilakukan secara terpisah.
Tetapi setelah menggunakan sistem informasi akuntansi yang sudah terintegrasi ini, semua biaya produksi tercatat secara otomatis. Data langsung terhubung ke dalam buku besar. Adapun alur biaya produksinya, yang pertama itu ada pembelian bahan baku, selanjutnya proses produksi, setelah itu pencatatan biaya tenaga kerja, selanjutnya biaya overhead pabrik, dan total biaya produksi masuk ke dalam buku besar. Manfaatnya, perhitungan harga pokok produksi lebih akurat, memudahkan pengendalian biaya, serta mempercepat penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pelaporan dan pengendalian dalam sistem informasi akuntansi. Melalui sistem ini, perusahaan dapat menghasilkan laporan keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas secara lebih cepat dan tepat waktu. Laporan keuangan tersebut digunakan oleh manajemen perusahaan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan serta untuk menilai kinerja keuangan perusahaan. Dengan adanya sistem berbasis komputer ini, laporan keuangan dapat dihasilkan secara otomatis dan real-time, sehingga informasi yang diperoleh menjadi lebih relevan dan akurat. Selain pelaporan keuangan, sistem informasi akuntansi juga dilengkapi dengan pengendalian internal. Pengendalian internal ini bertujuan untuk melindungi aset perusahaan, menjaga keakuratan data, serta mencegah terjadinya kesalahan dan kecurangan. Adapun contoh pengendalian internal dalam sistem informasi akuntansi, diantaranya pembatasan hak akses pengguna, penggunaan password, pemisahan tugas antar bagian, serta adanya audit trail yang mencatat setiap aktivitas dalam sistem. Dengan pengendalian internal yang baik, perusahaan dapat memastikan bahwa sistem yang berjalan sesuai dengan prosedur yang telah digunakan. Untuk contoh studi kasusnya, sebuah perusahaan jasa mengalami kesulitan untuk memantau arus kas karena laporan dibuat secara manual dan tidak rutin. Setelah menggunakan sistem informasi akuntansi, laporan laba rugi, neraca, dan arus kas perusahaan dapat dibuat secara otomatis. Manajemen dapat memantau kinerja keuangan setiap periode, serta sistem memiliki fitur otorisasi untuk mencegah kecurangan. Dan hasilnya, transparansi keuangan meningkat, pengendalian internal yang lebih kuat, dan juga keputusan bisnis menjadi lebih tepat. Selanjutnya, ada tren dan isu terkini dalam sistem informasi akuntansi. Saat ini, terdapat beberapa tren terkini dalam pengembangan dan penerapan sistem informasi akuntansi, seperti otomatisasi akuntansi, penggunaan cloud accounting, serta pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI. Dengan adanya otomatisasi dan cloud accounting, perusahaan dapat mengakses data keuangan secara real-time dan dari berbagai lokasi. Hal ini memberikan kemudahan dalam pengelolaan data dan meningkatkan fleksibilitas kerja. Namun, di balik perkembangan tersebut, terdapat beberapa isu yang perlu diperhatikan, terutama yang berkaitan dengan keamanan data dan resiko kebocoran informasi. Ancaman serangan cyber menjadi tantangan besar bagi perusahaan dalam menerapkan sistem informasi akuntansi berbasis komputer. Oleh karena itu, perusahaan perlu meningkatkan sistem keamanan serta memperkuat pengendalian internal agar data keuangan tetap aman. Untuk contoh studi kasusnya, ada perusahaan retail beralih dari software offline ke cloud accounting seperti Accurate Online. Perubahan setelah memakai cloud accounting, data dapat diakses secara online, tidak perlu instalasi di banyak perangkat, serta laporan keuangan real-time. Untuk isu yang muncul seperti keamanan data, ketergantungan pada koneksi internet, dan juga resiko kebocoran informasi perusahaan. Dan untuk solusinya, penggunaan sistem keamanan harus berlapis, backup data perusahaan secara berkala, dan pembatasan hak akses pengguna. Dan untuk tren utamanya itu ada cloud accounting, integrasi dengan e-commerce, dan juga otomatisasi dan penggunaan AI dalam akuntansi. Dan yang terakhir, untuk memastikan bahwa sistem informasi akuntansi berjalan dengan baik, diperlukan evaluasi sistem secara berkala. Evaluasi sistem informasi akuntansi dilakukan untuk menilai apakah sistem telah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Metode evaluasi yang dapat digunakan antara lain
audit sistem, evaluasi internal oleh manajemen, serta umpan balik dari pengguna sistem. Indikator yang digunakan dalam evaluasi meliputi keakuratan data, kecepatan pemrosesan informasi, tingkat keamanan sistem, serta efisiensi biaya operasional. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan pengembangan sistem di masa mendatang. Untuk contoh studi kasusnya, ada sebuah perusahaan melakukan evaluasi sistem informasi akuntansi setelah 1 tahun penggunaan sistem ERP. Indikator evaluasinya ada keakuratan data, kecepatan penyajian laporan, kemudahan penggunaan sistem, dan juga keamanan data. Dan untuk hasil evaluasinya, sistem dinilai mampu meningkatkan efisiensi kerja. Kesalahan pencatatan menurun signifikan, manajemen perusahaan lebih mudah mengontrol keuangan perusahaan. Sebagai kesimpulan, sistem informasi akuntansi berbasis komputer ini memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kegiatan operasional perusahaan. Sistem ini tidak hanya membantu dalam pencatatan dan pelaporan keuangan, tetapi juga mendukung siklus produksi, pengendalian internal, serta pengambilan keputusan manajemen. Dengan pemanfaatan teknologi yang tepat dan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan, sistem informasi akuntansi dapat membantu perusahaan mencapai efektivitas dan efisiensi kerja yang lebih baik. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian dan waktunya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.